Selamat datang di ruang diskusi kita. Hari ini kita akan menyelami tumpukan tulisan yang Anda bagikan. Dan terus terang aja, ini bukan bacaan yang ringan ya. Bukan sama sekali. Penulisnya ini mengajukan gugatan yang keras banget terhadap sistem pendidikan kita di Indonesia. Narasi yang selalu kita dengarkan luhur sekali ya. Pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Betul. Tapi penulis ini datang dengan pertanyaan yang sederhana tapi rasanya, wah, tajam sekali. Emas untuk siapa? Kenapa dia sampai pada kesimpulan yang provokatif ini? Bahwa pendidikan kita, alih-alih jadi jalan keluar, malah jadi mesin fotokopi ketimpangan. Dan penting juga kita garis bawahi di awal ya, kacamata yang dipakai penulis ini bukan kacamata biasa. Dia pinjem lensa dari banyak pemikir kritis. Ada sosiologi Bourdieu, filsafat Foucault, sampai Paulo Freire. Jadi ini bukan sekedar curhat ya? Bukan, ini analisis struktural. Artinya, yang dikritik itu bukan guru per guru, bukan kepala sekolah atau siswa. Fokusnya itu ke sistem, ke kerangka, ke aturan main yang sering nggak kelihatan tapi dampaknya nyata banget. Oke, mari kita mulai bongkar. Argumen pertamanya aja udah langsung menohok soal paradoks akses pendidikan. Ini yang paling kelihatan ya. Iya, di atas kertas kan semua anak Indonesia punya hak yang sama untuk dapat pendidikan berkualitas. Bunyinya indah, tapi penulis ini bilang, coba lihat prakteknya. Jauh panggang dari api. Sistem zonasi, yang niat awalnya bagus untuk pemerataan, menurut dia malah membuka borok yang selama ini ditutupi, yaitu kualitas sekolah yang dari sananya emang udah timpang luar biasa. Ada satu kalimat di tulisannya yang benar-benar wah nampar sih. Yang mana tuh? Pendidikan tidak lagi menjadi tangga mobilitas sosial, tetapi menjadi cermin alamat rumah. Ngeri banget kan? Nasib pendidikan anak ditentukan sama kode posnya? Betul. Dan penulis ini menolak menyebutnya cuma perbedaan atau diferensiasi. Istilah yang dia pakai itu lebih keras. Stratifikasi institusional. Stratifikasi berarti sengaja dibuat berlapis-lapis. Ini bukan perbedaan alami, tapi sebuah proses penciptaan lapisan atau kasta yang dilembagakan oleh sistem itu sendiri. Kita semua kan akrab banget ya sama label-label ini. Ada sekolah unggulan, sekolah favorit. Terus ada sekolah negeri biasa. Ada swasta elit, ada swasta pinggiran. Menurut penulis, ini bukan sekedar nama. Ini penciptaan kasta akademik. Jadi bukan cuma beda kualitas, tapi emang sengaja dibikin hierarki gitu ya. Ada lapis premium, lapis biasa, sama yang paling bawah. Dan begitu anak masuk ke salah satu lapis itu, seolah nasibnya udah ditentukan. Implikasinya dalam banget. Sejak kecil, anak-anak itu udah ditempatkan dalam hierarki simbolik. dikasih stempel gitu. Persis. Anak yang masuk sekolah unggulan otomatis dapat stempel cerdas. Yang masuk sekolah biasa dapat stempel, ya biasa aja. Dan yang paling ngeri, menurut penulis, label ini bisa jadi self-fulfilling profesi. Ramalan yang mewujudkan dirinya sendiri. Benar. Anak yang dilabeli biasa bisa jadi minder. Gurunya mungkin tanpa sadar nggak punya ekspektasi tinggi ke dia. Jadi label itu bukan cuma cermin, tapi bisa jadi takdir yang dibentuk oleh sistem. Nah, ini bagian yang menurut saya paling jelek. Karena rasanya kita semua pernah ngalamin. Penulis berargumen, masalah terbesar kita tuh mungkin bukan kurikulum. Bukan soal ganti-ganti menteri ya? Bukan, tapi budaya di dalam sekolah itu sendiri. Istilah yang dia pakai sangat provokatif. Sekolah feodal. Wah, berat itu. Ciri-cirinya seperti yang digambarkan di teks pasti akrab banget di telinga kita. Guru adalah sumber kebenaran absolut, murid tugasnya cuma dengerin dan patuh. Kalau ada yang berani nanya kritis, langsung dicap pembangkang. Atau sulit diatur. Nah, itu dia. Penulis ini mengaitkan itu langsung ke konsep terkenal dari Paulo Freire, yaitu pendidikan gaya bank, banking system of education. Pendidikan gaya bank, maksudnya gimana tuh? Analoginya kuat banget. Dalam sistem ini, guru itu seolah-olah nasabah yang menabungkan pengetahuan ke pikiran siswa, dan siswa dianggap celengan kosong yang pasif. Oh, jadi siswa yang baik itu yang tabungannya paling banyak, yang hafalannya paling kuat. Tepat sekali. Nggak ada ruang buat dialog, apalagi debat. Tunggu, kalau dipikir-pikir, pantesan ya, dari dulu kita ngerasa lebih jago ngafalin tanggal lahir pahlawan daripada nganalisis kenapa sebuah perang bisa terjadi. Kita dilatih jadi penerima, bukan pemikir. Disuruh nurut, bukan disuruh nanya kenapa. Ini ngeri sih kalau kita tarik ke gambaran yang lebih besar. Sangat ngeri, karena menurut penulis, budaya feodal ini secara sistematis membungkam nalar kritis. Dan pembungkaman itu nggak selalu harus dengan bentakan loh. Bisa lebih halus ya? Jauh lebih halus. Misalnya, siswa yang kebanyakan nanya kritis, tiba-tiba nilainya turun. Atau dapat stigma dari guru dan teman-teman sebagai sok pinter.
Pesan nggak tertulisnya jadi jelas banget. Betul. Pesan yang akhirnya meresap itu, diam itu mas, diam itu aman. Inilah yang oleh sosiolog Pierre Bourdieu disebut sebagai habitus. Habitus. Itu istilah penting ya. Apa persisnya artinya? Habitus itu bisa kita bayangin kayak settingan pabrik di pikiran kita yang terbentuk dari pengalaman berulang-ulang. Oh, oke. Kalau dari kecil kita terus-terusan disuruh jangan banyak tanya, kerjakan saja. Maka settingan kita pas dewasa ia cenderung menerima keadaan tanpa mempertanyakan. Itulah habitus kepatuhan. Dan menurut penulis, dari sinilah bibit masyarakat yang apatis lahir. Masyarakat yang kalau lihat ketidakadilan, responnya bukan ini harus diubah, tapi ya sudahlah, emang dari dulu begini. Tepat. Kalau dipikir-pikir, sistem yang timpang dan budaya yang feodal kayak gini, kok bisa awet banget ya? Rasanya polanya mirip-mirip aja dari dulu. Pasti ada kekuatan tak terlihat yang nopang ini semua. Nah, penulisnya masuk lebih dalam ke ruang mesin sistem ini. Dan dia pakai kerangka teori dari Pierre Bourdieu tadi buat ngejelasinnya. Oke, Menurut Bourdieu, seperti yang dikutip di teks, keberhasilan anak di sekolah itu nggak murni ditentukan sama kecerdasan otaknya. Ada modal lain yang dia bawa dari rumah yang seringkali jauh lebih menentukan. Ada 3 jenis modal. oke. Coba kita bedah satu-satu. Pertama, yang paling jelas, modal ekonomi. Kemampuan orang tua bayar uang sekolah, beli buku, biayain les, sampai internet di rumah. Itu jelas. Kedua, modal sosial. Ini jaringan atau koneksi orang tua. Mungkin kenal kepala sekolah, aktif di komite, jadi punya akses informasi. Tapi yang paling licik dan nggak kelihatan itu yang ketiga, modal kultural. Nah, modal kulturalnya yang saya penasaran. Ini bukan soal budaya daerah kan? Maksudnya apa? Bukan, modal kultural ini lebih soal kecakapan dan kebiasaan yang dianggap bernilai tinggi oleh sekolah. Contohnya, gaya bahasa di rumah. Apa anak terbiasa diajak diskusi sama orang tuanya? Apa di rumahnya banyak buku? Itu ya. Bisa jadi, anak dari keluarga kelas menengah atas misalnya, seringkali datang ke sekolah dengan modal kultural yang udah nyetel sama ekspektasi guru. Cara bicaranya, referensinya, semua udah siap tempur. Tunggu dulu. Kalau gitu argumen penulis ini artinya semua tes masuk atau ujian yang kita anggap objektif, itu sebenarnya nggak seobjektif itu dong. Tepat sekali, karena tes itu mengukur sesuatu yang sebagian besar udah disiapin dari rumah. Bukan murni bakat dari lahir. Betul, dan disinilah letak konsep paling kuat dari penulis, yang dipinjam dari Bourdieu, kekerasan simbolik. Symbolic violence. Kekerasan tapi simbolik. Gimana tuh? Ini bentuk dominasi yang paling efektif, karena nggak terasa kayak dominasi. Sistem, lewat ujian yang seolah-olah adil, melegitimasi keunggulan anak-anak yang punya modal kultural tadi. Jadi, kegagalan anak dari kelas bawah dianggap murni kesalahan personal dia. Kamu kurang pintar atau kamu kurang rajin. Persis. Bukan dilihat sebagai kegagalan sistem yang emang nggak adil dari awal. Ini kayak perlombaan lari di mana beberapa peserta startnya 50 meter di depan, tapi semua orang, termasuk yang di belakang, setuju kalau lomba ini adil. Tapi kan kita sering dengar cerita sukses orang dari keluarga miskin, yang bisa berhasil karena kerja keras luar biasa di sekolah. Apa peran modal ini nggak dilebih-lebihkan sama penulis? Pertanyaan bagus sekali. Penulis nggak menampik adanya kisah sukses individu gitu, tapi dia menyebutnya anomali. Pengecualian. Pengecualian yang justru menguatkan aturan. Kisah-kisah ini sering dipakai sistem sebagai bukti bahwa siapapun bisa berhasil asal mau kerja keras. Padahal itu secara nggak langsung menutupi fakta buat ribuan anak lainnya, kerja keras saja nggak cukup. Oke. Dan ini membawa kita ke kerangka terakhir yang dipakai penulis. Hegemoni dari pemikir Italia Antonio Gramsci. Hegemoni. Apalagi itu? Hegemoni itu kondisi di mana ketimpangan udah diterima sebagai sesuatu yang wajar, natural, atau bahkan takdir. Oh, jadi diterima begitu saja? Betul, bekerjanya bukan lewat paksaan, tapi lewat persetujuan diam-diam dari mereka yang tertindas. Penulis ngasih contoh yang gampang banget di teksnya. Gimana contohnya? Ketika seorang siswa miskin bilang, memang udah nasib saya mah bisa sekolah di tempat bagus. Atau orang tuanya bilang, sekolah tinggi-tinggi buat apa, kita kan orang kecil. Nah, di saat itulah hegemoni berhasil. Ketidakadilan nggak perlu dipaksa lagi, karena korbannya udah meyakini itu sebagai kenormalan. Ini bikin kita sampai ke bagian yang paling menyakitkan dari tulisan-tulisan ini sih. Setelah kita ngomongin teori besar, penulis ngebawa kita turun ke bumi, melihat dampak langsungnya pada pengalaman siswa dari keluarga miskin. Ini yang paling terasa ya. Iya.
Dia nulis, di atas kertas sekolah itu gratis. Dalam praktek, sekolah tetap perlu biaya-biaya kecil yang bagi keluarga miskin justru besar. Dan bebannya bukan cuma soal uang. Betul. Di sini penulis memperkenalkan konsep kekerasan struktural dari Johann Galtung. Ini jenis penderitaan yang disebabkan oleh sistem, bukan oleh niat jahat seseorang. Contohnya nyata banget. Sangat nyata dan dekat dengan kita. Rasa malu yang konstan karena sepatu udah jebol tapi belum bisa beli baru. Atau sengaja milih diam di kelas dan nggak mau maju ke depan. Karena takut ditagih uang iuran buku sama guru. Atau sengaja nggak ikut ekskul yang seru karena tahu nanti bakal ada biaya yang nggak akan sanggup dibayar. Itu menyakitkan sekali sih mendengarnya. Karena luka kayak gitu kan nggak akan pernah muncul di rapor ya. Nggak akan pernah. Dan ironisnya, mungkin gurunya pun nggak sadar udah melukai muridnya. Karena yang salah aturan mainnya, sistem iurannya, bukan individunya. Tepat. Penderitaan ini nggak kelihatan, tapi nyata dan menggerogoti jiwa. Ini menciptakan apa yang disebut alienasi, keterasingan. Jadi anak itu pelan-pelan mulai ngerasa. Dia mulai ngerasa dan meyakini, sekolah ini bukan tempat untuk orang seperti saya. Dia merasa jadi tamu di rumahnya sendiri. Dan menurut penulis, saat sistem pendidikan yang katanya mau memanusiakan manusia justru membiarkan alienasi ini terjadi karena buta kelas, ya saat itu juga sistem itu udah kehilangan kemanusiaannya. Wow. Setelah semua kritik yang dibantai habis-habisan ini, apa penulisnya cuma berhenti di gugatan? Atau dia nawarin jalan keluar? Untungnya, tulisan ini nggak berhenti dikritik. Ada tawaran solusi dan menurut saya cukup fundamental. Bukan solusi kosmetik ya? Bukan. Misalnya, pemerataan kualitas guru yang serius, bukan cuma slogan. Guru-guru terbaik jangan numpuk di sekolah unggulan di kota besar aja. Lalu? Transparansi total dalam rekrutmen kepala sekolah. Harus berbasis kompetensi, bukan kedekatan politik. Dan yang paling penting, membangun budaya dialogis di kelas, di mana pertanyaan itu dihargai, bukan ditakuti. Mengubah kultur itu kan gampang diomongin, tapi implementasinya rasanya kayak membalik telapak tangan raksasa. Apakah penulisnya realistis? Dari mana kita harus mulai? Penulisnya sadar itu sulit, makanya penekanannya jelas banget. Yang harus diubah itu kultur dan struktur, bukan sekedar ganti kurikulum lagi dan lagi. Hobi kita selama ini ya. Betul. Perubahan harus dimulai dari pola pikir pengambil kebijakan sampai pendidik di lapangan. Fokusnya harus geser. Dari sekedar ngejar angka dan ranking, jadi fokus ke keadilan sosial yang nyata. Intinya, reformasi yang ditawarkan itu radikal, tapi rasional. Tulisan yang kita bedah hari ini, pada dasarnya berargumen bahwa ketimpangan pendidikan yang kita lihat setiap hari, itu bukan kecelakaan. Bukan kegagalan insidental. Betul. Ia adalah konsekuensi logis dari sebuah struktur, budaya, dan cara pandang yang udah tertanam begitu lama. Ini adalah gugatan bahwa sistem yang ada saat ini lebih sering berfungsi sebagai mesin fotokopi yang mereproduksi kelas sosial daripada benar-benar dari tangga yang membebaskan potensi setiap individu. Dan sebagai pemikiran penutup, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan terakhir dari penulis. Pertanyaan ini, menurut saya, merangkum seluruh kegelisahan dalam tulisannya. Oke, dan ini menantang kita semua untuk berefleksi. Pertanyaannya bukan bagaimana cara memperbaiki sekolah kita. Pertanyaan yang lebih fundamental adalah, apakah sistem pendidikan kita saat ini sungguh-sungguh dirancang untuk membebaskan? Ataukah ia secara sadar atau tidak dirancang untuk menjaga keteraturan sosial yang sudah ada? Menurut penulis, pilihan antara pendidikan yang membebaskan nalar dan imajinasi dengan pendidikan yang cuma menciptakan kepatuhan buta adalah pilihan yang akan menentukan wajah dan kualitas generasi masa depan Indonesia. Sebuah renungan yang ia tinggalkan untuk kita semua.